Oke, di part ketiga kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya function dan method. Nah, sebelumnya kita sedikit review lagi mungkin di part kedua sebelumnya, bahwa untuk uh, objek ini kita bisa menggunakannya sebagai array juga, dimana array of object, dimana kita mengisi sebuah array dengan objek. Misalkan seperti motor ini, jadi kita bisa mengisi objek yang baru gitu, banyak objek di dalam array ini. Nah, mungkin kita akan sedikit mengulas gimana sih kalau misalkan kita ingin menambahkan data ini secara dinamis, data motor ini secara dinamis. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya function. Nah, ada function, ada yang namanya method. Mungkin untuk penulisannya itu sama saja, function di sini. Bedanya di mana untuk method dan function ini punya perbedaan. Method itu atau metode mungkin seperti halnya kalian dengar di mana metode membuat sebuah makanan. Mungkin itu seperti ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan itu untuk mencapai suksesnya metode itu. Sementara untuk function atau fungsi seperti halnya kalian belajar di matematika, di mana ada fx sama dengan ax tambah b seperti itu namanya function, di mana dia akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, kita akan belajar dulu metode ya di sini. Nah, mungkin untuk struktur dari metode dan function ini sama saja gitu tadi. Untuk tipe ini kita menggunakan yang namanya function, syntax function. Kemudian ada nama dari fungsinya itu, misalkan kita bisa kasih namanya apa saja tergantung kebutuhan, ataupun misalkan kita ingin melakukan set data. Misalkan ini nama dari fungsinya itu, nama fungsinya adalah set data. Lalu ada yang namanya parameter. Jadi yang di dalam kurung ini kalian bisa diisi atau tidak, ini opsional. Nah, kalau misalkan kalian diisi, ini artinya kita akan menggunakan sebuah bahan baku, atau misalkan kalau misalkan kalian ingin buat makan, pasti ada yang namanya bahan baku atau bahan membuat makanan itu sendiri. Parameter itu seperti itu. Parameter adalah bahan yang digunakan untuk membuat atau membuat dan mewujudkan suksesnya dari metode atau fungsi yang kita buat. Misalkan kita ingin melakukan set data ya di sini. Kita ini bebas ya, misalkan ingin mengisi nama, misalkan nama dari kita ingin apa, di sini kita akan menambahkan sebuah data ke dalam array objek dari motor ini. Nah, di sini kita akan membuat deklarasi, misalkan data motor dengan objek ya. Nah, di sini kita bisa mengisi apapun di sini ya. Ya, ini sama saja, mungkin tick block ini kita tidak beda jauh ya di sini. Mungkin akan ada beda di mana kalau misalkan untuk namanya itu kita ganti dengan yang namanya nama. Nah, coba kita lakukan console log untuk melihat isi dari data motor ini ketika kita memanggil function ini. Nah, untuk memanggil functionnya kita bisa memanggilnya di mana saja. Mau kita memanggil di HTML, kita coba dipanggil di sini ya, misalkan script. Kita panggil nama metodenya itu misalkan set data, namanya itu misalkan CBR ya tadi, atau CBR saja. Misalkan di sini kita memanggil nama CBR, kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Ketika dia memakai fungsinya, dimana untuk nama dari motornya itu, nama motornya itu diganti dengan nama yang kita deklarasikan di sebagai parameter ini di sini. Nah, kita lihat lagi dimana namanya diganti dengan nama CBR. Misalkan kita ingin ganti lagi ya namanya dengan nama lain, misalkan namanya itu Scoopy, bebas ya misalkan. Nama yang difederasikan di sini akan masuk menjadi atribut yang di atribut nama ini, jadi akan mengisi di sini. Ini akan bebas gitu, menyesuaikan dengan apa yang kita panggil di sini. Nah, untuk parameter sendiri kita bisa mengisi berapapun parameter di sini, maupun baik tidak ada ataupun berapapun sama sekali. Misalkan kalian ingin mengisi parameternya sebanyak 10 variabel, mungkin itu agak kebanyakan, itu bisa saja, tapi itu untuk 10 variabel itu tidak efisien.
Disarankan untuk kalian menggunakan sebuah function atau method ini untuk kebutuhan dimana parameter itu maksimal cukup untuk menggunakan 4 parameter, cukup saja, itu saja. Jadi disarankan 4 saja, itu sudah lebih dari cukup dibandingkan kita menambahkan elemen lain dan parameter, karena itu tidak akan efisien kepada fungsinya itu. Misalkan kita ingin masukkan mengganti setiap data motor, nama merek, nama, harga, dan status donasi itu dari parameter inputan ya, misalkan harga dan lunas. Nah, ini yang namanya, kalau misalkan nanti kita akan belajar mengenai PBO di pertemuan nanti, ini ada yang namanya set data. Ini nanti kita akan mengisi data dari parameter inputan. Di sini kita ganti dengan nama-nama yang variabel yang nilainya dari parameter ya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan misalkan ini Honda lagi, kemudian harganya misalkan, kemudian status lunasnya ini misalkan ini masih belum lunas ya. Nah, kita lihat di sini Honda, lalu harganya tadi menyesuaikan dengan yang ada di parameter, namanya juga sama, dan statusnya juga sama. Nah, ini ketika nama isi dari sebuah variabel itu diset berdasarkan dari apa yang kita isi dari parameter ketika kita memanggil fungsinya itu. Nah, ini untuk yang namanya method itu seperti ini, dia tidak membalikan apapun terhadap fungsi, terhadap yang memanggil dari si metode ini. Jadi kalau misalkan cuman ini saja, itu namanya method biasanya. Kalau misalkan function, biasanya dia membalikan sebuah nilai gitu nantinya. Misalkan kita membalikan data motor. Nah, di sini kalau misalkan untuk function, karena dia membalikan sebuah nilai terhadap fungsi pemanggil, maka untuk menampung nilainya itu kita harus menggunakan variabel di sini seperti ini. Cara memanggilnya, jadi setelah kita menginisialisasi sebuah variabel, misalkan kita memanggil data motor di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di mana kalau misalkan di sini kita membalikan hanya melakukan return data saja, dan kita menampilkannya di sini. Jadi cara penggunaan fungsinya itu seperti itu, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sedikit mengulas gitu function dari yang dimiliki dari sebuah array. Kita bicara dulu ya, misalkan ini untuk data motor ini kita ingin menambahkannya ke dalam function motor, maksudnya ke array motor ini ya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian melakukan secara manual, itu akan menghabiskan banyak waktu, karena yang namanya objek itu pasti kalian harus deklarasikan inisialisasi satu persatu. Itu tidak efisien secara waktu dan tidak efisien secara baris program, karena kita harus mengetahui berapa panjang arraynya tersebut, lalu kita bisa melakukan set data di indeks terakhir. Nah, kalau di sini kita sudah disediakan sebuah fungsi yang namanya push, dimana ini dari fungsi array itu sendiri untuk memasukkan data ke dalam array. Misalkan kita lakukan konsol lagi, di mana. Nah, maka ketika kita lakukan push data, isi dari variabel motor ini akan ditambah oleh data motor ini. Jadi ketika kita memanggil function ini, nah isi dari ketika menggunakan function push, maka data motor akan dimasukkan sebagai indeks terakhir dari array motor ini. Nah, seperti yang terlihat seperti ini.
ini data yang pertama di mana yang sudah inisialisasi dari awal, dan ini data yang kedua setelah kita melakukan pemanggilan function atau pemanggilan metode itu. Lalu mungkin sedikit bicara gitu, gimana caranya kalau misalkan kita ingin melakukan pop data misalkan, atau menghapus data dari array. Mungkin sedikit dicoba kita memanggil dua kali function itu, misalkan ini Yamaha dengan merek apapun, misalkan ini ini untuk 3, misalkan kita masukkan seperti ini. Lalu kita harus pikir gimana caranya untuk menghapus data dari array. Nah, ada cara yang namanya motor.shift, dimana motor.shift ini akan menghapus data pertama dari sebuah array. Jadi misalkan indeks pertama dari indeks ke 0 dari array itu akan dihapus. Nah, ketika kalian memanggil seperti ini, maka data pertama yang sebelumnya kita masukkan itu bakal bakal dihapus oleh fungsi shift ini. Jadi data di indeks 0 akan terhapus oleh fungsi shift. Tapi ada cara lain kalau misalkan kita ingin menghapus data terakhir masuk, itu menggunakan pop. Ini mungkin sedikit push dan pop ini sedikit pembawaan dari stack ya, dimana kalau misalkan kalian sudah tahu mengenai struktur data stack, maka push dan pop ini adalah implementasi dari yang kalian lihat. Misalkan untuk push ini masukkan sebagai data terakhir, setelah pop akan mengeluarkan data terakhir yang terakhir masuk. Maaf. Nah, mungkin sedikit terlihat dimana kalau misalkan untuk kondisi awalnya, mungkin kita sedikit sini dulu ya. Nah, ini kondisi awal ketika sebelum data itu dihapus, dimana sebelumnya bahwa ketika kita setelah memasukkan data 2 ini, maka setelah memasukkan langsung dikeluarkan. Di kegunaan pop itu seperti itu, akan menghapus data terakhir yang masuk. Tapi ada cara satu lagi dimana kalau misalkan kita ingin menghapus data secara spesifik di indeks tertentu. Nah, ada yang namanya fungsi splice. Di splice ini akan menghapus data dari posisi indeks tertentu sepanjang datanya itu. Misalkan kita ingin menghapus data dari indeks ke 0 sebanyak satu data saja, maka yang akan terlihat adalah data indeks ke 0 akan dihapus. Setelah itu maka akan menghapus data hanya akan menghapus data itu saja kalau misalkan cuma satu. Kalau misalkan ada 2, kalau di sini kita mengisi 2, maka yang akan dihapus dulu data itu, kemudian data berikutnya, satu data berikutnya. Kalau misalkan 3, maka data yang dihapus tersebut dengan 2 data di depannya, begitu. Ini kegunaan fungsi splice ini. Ada banyak untuk menggunakan fungsi ini. Mungkin kalian bisa sedikit eksplorasi gitu, bagaimana cara menggunakan splice, push, pop, ataupun yang lainnya. Mungkin nanti kalian bisa eksplorasi saja ya. Nah, untuk metode function cukup di sini dulu. Ada satu part berikutnya, dimana di part ini kita akan membahas mengenai yang namanya dokumen objek model.